Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Terutama adalah Allah masih berkenan memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih memudahkan kepada kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengambil pelajaran dari sebagian ayat Al-Quran. Tepatnya adalah di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Insyaallah kita akan mengambil pelajaran dari ayat ini, surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Karena mungkin saya rasa ini menjadi nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi jamaah sekalian ya. Dalam ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian saling tajassus, saling mencari-cari kesalahan orang lain. Dan juga janganlah kalian saling menghibah satu dengan yang lain. Apakah kalian senang untuk engkau memakan daging saudaramu yang telah meninggal atau yang telah mati?
Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penerima taubat, adalah zat yang maha penyayang. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam ayat ini ya, ada sekilas atau sedikit tentang asbabun nuzul ayat ini, yaitu ada sebagian orang ya, ada dua orang yang membicarakan dua orang sahabat ya, yaitu membicarakan Salman dan Usamah. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, sepertinya di mulut kalian itu ada daging. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami tidak makan daging dan juga tidak makan apapun. Maka Nabi mengatakan, kalian telah memakan dagingnya Salman dan dagingnya Usamah. Kemudian ini adalah sekilas tentang asbabun nuzul, karena kalian telah membicarakan Salman dan Usamah. Nah, baik. Ini sekilas tentang asbabun nuzul. Kemudian di sini dalam ayat ini Allah memulai dengan kata panggilan ya. Allah memulai dengan panggilan iman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, atau ketika ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, maka dengarkanlah, maka simaklah, arahkan pendengaranmu ya. Suruh memperhatikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena ketika ya ayyuhalladzina amanu, ada kata panggilan ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah memanggil sebabnya adalah imma khairun tu'maru bihi, itu ada kebaikan yang engkau diperintahkan dengannya. Yang kedua, wa imma syarrun tunha anhu, ada kalanya itu adalah keburukan yang kamu itu dilarang darinya. Jadi pasti setelah kata ya ayyuhalladzina amanu itu hanya ada dua kemungkinan. Ada kalanya Allah memerintahkan kita sesuatu, atau ada kalanya Allah melarang kita sesuatu. Nah, dalam ayat ini Allah melarang kepada kita. Ada beberapa larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang pertama adalah Allah mengatakan ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi kebanyakan dari prasangka ya, dari dhon ya. Ya, perlu dipahami Bapak Ibu sekalian bahwa dhon ya, atau prasangka itu ada dua ya. Ada dua macam prasangka. Yang pertama adalah prasangka yang baik ya, atau dhannul khair. Ini merupakan perkara yang diperintahkan. Jadi hukum asal kita itu diperintahkan untuk husnudzon ya. Tentu ya kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Jadi selama kita melihat orang yang menampakkan kebaikan pada kita, kita harus husnudzon ya. Ada orang rajin ke masjid, nggak boleh kita suudzon. Paling-paling boleh mangan, nggak boleh ya. Paling-paling begini, paling-paling nanti mau ujung-ujungnya ini ya nggak boleh. Selama tidak ada tanda-tanda keburukan ya. Jadi husnudzon, prasangka yang baik. Yang kedua adalah suudzon. Jenis yang kedua adalah suudzon. Suudzon ini ada dua macam ya. Ada suudzon yang dilarang, ada suudzon yang diperbolehkan ya. Suudzon yang dilarang adalah suudzon
kepada orang muslim yang dia menampakkan kebaikan, yang tidak ada tanda-tanda keburukan, ya, maka nggak boleh sama sekali kita untuk suudzon, ya. Kita menuduh, kita menyangka ini begini, nggak boleh. Ini adalah haram, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Yang kedua adalah suudzon, tetapi ada qarinah. Qarinah ini tanda-tanda, ada alasan. Ini boleh, ya. Jadi kita itu boleh suudzon kapan? Ketika ada alasan yang bisa menjadikan kita untuk suudzon. Misalkan, ya, sebagai contoh, ketika ada orang yang mungkin dia bukan takmir masjid, ya, bukan pengurus masjid, ya, tiba-tiba kok bawa kotak masjid, maka kita boleh suudzon, dan bahkan mungkin harus suudzon. Jangan-jangan ini mau nyolong kotak masjid ini kan? Karena ada qarinah, ya, ada qarinah. Ya. Ada orang tiba-tiba malam-malam nangkap ayamnya tetangga misalkan. Ya, ini kita boleh suudzon, ya, karena ada qarinah. Ya. Tapi selama tidak ada qarinah maka tidak boleh. Bahkan ketika ada qarinah kita malah diperintahkan. Sebagaimana disebutkan ihtarisu minan nas bisu'id dhonni. Maka berhati-hatilah kalian dengan manusia dengan suudzon. Artinya kita harus berhati-hati dengan suudzon. Tapi ini perintahnya bukan suatu hal yang mutlak, ya. Ya, tiba-tiba ada orang misalkan belum kenal sama kita, ya, kok mau ngajak anak kita, ya kan, kita wah ini jangan-jangan nanti penculik, ya. Ada orang belum kenal sama kita atau mungkin baru kenal sehari 2 hari, tiba-tiba misalkan ngajak kerjasama usaha, ini jangan-jangan nanti mau ditipu saya. Nah, seperti ini maka tidak mengapa, ya. Jadi itu adalah termasuk bagian dari suudzon yang ada qarinah maka diperbolehkan, ya. Baik. Nah, itu yang pertama larangannya adalah kita tidak boleh suudzon yang jenis yang tadi, ya. Artinya yang tidak boleh adalah suudzon yang tidak ada qarinah, ya. Jadi Allah melarang don di ayat ini adalah suudzon yang tidak ada alasan, suudzon yang tidak ada qarinah. Yang kedua, larangan dari ayat ini adalah wala tajassasu, ya. Wala tajassasu. Janganlah kalian tajassus. Sebagian qiraah, sebagian bacaan ini membaca dengan bacaan tahassus, ya. Maka seandainya kok nanti ada yang membaca wala tahassasu, ya, jangan disalahkan, itu ada qiraah yang lain, ya. Ada qiraah yang lain, ya. Ada tajassus, ada tahassus. Apakah maknanya sama antara makna tajassus dengan makna tahassus, ya? Jadi tajassus ini adalah mencari kesalahan orang lain, tapi mencarinya sendiri. Jadi mencari kesalahan orang lain, tapi apa? Mencari sendiri. Misalkan tiba-tiba kita menggali, oh ini orang ini apa ya ini kesalahannya apa ini? Ini bagaimana, ya? Tapi mencari sendiri, ya. Ini namanya tajassus, ya. Yang kedua, bacaan yang kedua adalah tahassus. Tahassus itu mencari kesalahan orang lain, tapi dengan orang lain, ya. Ya, misalkan ini sebagai contoh aja, ya. Jadi tiba-tiba Pak Yani tanya saya, Pak Hadi itu katanya bagaimana, ya? Misalkan, ya. Oh, nah ini berarti kan tanya-tanya, ini kesalahannya apa ya? Ini wongnya suka gimana, ya? Mencari kesalahan orang lain lewat orang lain. Nah, ini namanya tahassus. Nah, dan kedua-duanya ini apa? Suatu perbuatan yang dilarang, ya. Jadi suatu perbuatan yang dilarang, yang tidak diperbolehkan, ya. Baik, ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis, ya, mengatakan la tahasadu, ya, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabadu, wa kunu ibadallahi ikhwana.
Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling tajassus, mencari-cari kesalahan, dan janganlah kalian saling membenci, ya. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Dan di hadis ini Nabi menutup wa kunu ibadallahi ikhwanan. Dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Artinya berarti perbuatan-perbuatan yang semacam ini itu akan menjadikan kita berpecah belah. Itu akan menjadikan hubungan kita rusak. Orang yang suudon, yang gampang suudon, orang yang gampang mencari kesalahan orang lain, ya, itu akan menjadikan hubungannya rusak. Ya. Jadi tidak nyaman ketika kita bertemu, ya, nanti jangan-jangan begini, nanti ini, ya. Tidak nyaman. Ya. Makanya sampai Nabi menasihatkan, sampai dalam sebuah tafsir dijelaskan, ya, idza donanta fala tahaqqaq. Ketika kalian ada rasa suudon, ya, dengan orang lain, maka fala tahaqqaq, janganlah kalian benarkan, ya. Jadi dikatakan tidak boleh membenarkan, ya. Ini ketika tidak ada qarinah, ya, ketika tidak ada alasan, ya. Idza donanta fala tahaqqaq, ketika kalian suudon maka jangan dibenarkan. Wa idza hasadta, ketika kalian hasad, tiba-tiba ada rasa hasad, maka jangan kalian fala tabhi, jangan kalian ikuti, ya. Tiba-tiba hasad, ya, hati ini rasanya hasad sama saudara kita, ya, jangan diikuti, ya. Karena nanti orang yang hasad, ya, orang yang gampang suudon, ya, nanti apapun yang dilakukan oleh orang lain itu pasti timbulnya timbulnya suatu hal yang tidak benar. Pokoknya meskipun itu baik, ya, tapi nanti timbulnya pokoknya yang tidak baik, ya. Pernah Ustadz Rusidin itu mencontohkan, ya, orang yang sudah pikirannya tidak baik, nanti apapun yang dilihat itu serba tidak baik, ya. Jadi gini, misalkan ada orang beli mobil, ya, mobilnya bekas, kemudian ngundang syukuran, saya syukuran, alhamdulillah bisa beli mobil, ya, bekas, ya. Nah, kemudian orang ini ketika diundang nanti jawabannya begini, cuma mobil bekas saja ngundang-ngundang. Akhirnya mungkin beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi Allah memberikan kemudahan, dia bisa beli mobil baru. Karena kemarin pas diundang itu jawabannya cuma beli mobil bekas saja ngundang. Akhirnya ketika beli mobil lagi maka tidak diundang. Nanti jawabannya, dulu sudah beli baru lupa sama saya, kan. Nah, jadi selalu yang dipikirannya itu jelek semua, ya. Serba membingungkan, ya. Ini karena orang gampang suudon, gampang hasad, ya. Maka harus dihilangkan, ya. Ketika terjadi suudon jangan dibenarkan, ketika hasad jangan diikuti, ya. Dan obat hasad yang paling mudah, ya, ketika kita tiba-tiba kok ada rasa hasad dengan saudara kita, maka yang paling gampang adalah kita mendoakan. Itu insya Allah kita akan lambat laun rasa hasad ini akan hilang. Meskipun kan berat, ya. Nah, misalkan kita nggak suka sama orang, nah maka kita doakan aja, ya Allah semoga dia diberikan keberkahan. Nah, ini seperti ini nanti insya Allah akan bisa menghilangkan rasa hasad, ya. Jangan diikuti, jangan malah tambah hasad terus, ya, dipol-pol kayak hasad, jangan, ya. Baik. Kemudian dikatakan lagi sambungannya dari ini, wa idza tatayyarta famdi, ketika kalian tatoyur maka lewatilah, jangan dianggap. Apa itu tatoyur? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la ilaha ghairuka, atau wala quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa menolak kemudaratan kecuali Engkau, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan kekuatan Engkau, ya. Ini ketika dalam hati kita ada rasa terbesit
untuk apa? Untuk tatoyur. Jadi kita lanjutkan kepada pembahasan yang tadi ya, bahwa Allah melarang kepada kita untuk tadi bersikap tajassus ya, atau tahassus, untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pertanyaannya, ada enggak mencari kesalahan yang dibolehkan atau mencari kekurangan orang lain yang dibolehkan ya? Jadi ada kalanya suatu hal itu boleh ya. Ada kalanya suatu hal itu boleh. Misal ya, jadi ada orang yang ingin melamar seorang gadis atau seorang perempuan ya. Kemudian dia tanya kepada tetangganya ya, ini si fulanah ini orangnya gimana ya? Nah, ini kan sepertinya ini kan mencari kesalahan ya, mencari kekurangan ya. Dia itu sama orang tuanya bagaimana ya? Dia itu sama tetangganya bagaimana ya? Tanya-tanya kita. Maka semacam ini boleh ya. Semacam ini boleh. Dan kita sebagai tetangganya misalkan ya, ketika ada yang bertanya yang betul-betul serius ya, ingin menikah maksudnya, ada yang ingin melamar, ketika kita ditanya maka kita harus menyampaikan ya. Kita itu nggak boleh menyembunyikan ya. Jadi nggak boleh kita menampakkan bagus-bagusnya saja, kurangnya nggak sebutkan, nggak boleh ya. Jadi kita harus menyampaikan jujur, tentu sesuai dengan yang kita tahu ya. Tentu sesuai dengan yang kita tahu ya. Ya misalkan ya, ini orangnya ini seringnya nggak pakai silbab ya, sampaikan. Ini orangnya seringnya kalau pulang malam ya, seandainya ya. Ini seringnya begini kita harus menyampaikan ya. Karena ini dalam rangka kita memberikan fatwa, memberikan nasihat ya. Nah, berbeda lagi ketika tidak ada kepentingan ya. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW yang mungkin kisahnya ini sudah masyhur, sudah terkenal ya, sudah kita sering mendengar ya. Yaitu kisahnya Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini seorang wanita yang sekaligus dilamar oleh 3 orang ya. Jadi ada 3 orang yang melamar Fatimah binti Qais ya. Laris ya. Ya. Maka yang melamar adalah waktu itu adalah Muawiyah, kemudian Abu Jaham, kemudian Usamah. Nah, maka ketika dia bertanya kepada Nabi Rasul, bagaimana ini saya dilamar oleh 3 orang, Muawiyah, Abu Jaham dan Usamah. Maka Nabi menjelaskan, amma Muawiyah fasu'luk la malalah. Muawiyah itu orangnya miskin ya. Terlalu miskin, susah hidupnya. Kemudian Abu Jaham itu orangnya guala ya. Suka mukul. Tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya ya. Maka kamu nikahlah dengan Usamah ya. Nah ini kan dalam sisi ini Nabi itu kan menyebutkan, mengungkapkan kekurangan mereka. Bagaimana Muawiyah ya, bagaimana Abu Jaham, disampaikan kekurangannya ya. Nah maka dalam sisi ini maka malah kita diperintahkan ya. Kita diperintahkan untuk menunjukkan ya. Karena dengan masalah ini nanti kan berkaitan dengan berkelanjutan. Jangan sampai kita menutup ya aib seseorang dalam masalah ini. Nanti akhirnya apa? Ketika dia jadi menikah, yang sebelumnya disampaikan yang bagus-bagus ya, tidak tahu kekurangannya, ternyata setelah menikah dia menyesal, kemudian jadi permasalahan. Nah maka seperti ini tidak mengapa, itu tidak termasuk bagian dari tajassus yang dilarang ya. Adapun yang tidak ada kepentingan yang semacam ini ya, maka kita dilarang untuk bertajassus ya. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'do. Larangan yang setelahnya adalah kita tidak boleh ghibah ya. Sebagian kalian jangan menghibah dengan sebagian yang lain ya. Apa itu ghibah? Nabi menafsirkan dalam hadisnya, dzikruka akhaka fima yakrah. Kalian menyebutkan sesuatu tentang saudaramu apa yang dia benci ya.
apa yang dia benci ya. Meskipun itu mungkin hal yang biasa ya, meskipun itu mungkin hal yang biasa. Tapi ketika itu disebutkan dia itu membencinya, ya maka termasuk bagian dari hibah ya. Tentu ini ketika tidak ada orangnya ya. Makanya disebutkan hibah itu meskipun nyata. Nah, memang nyata, hibah ini harus nyata ya. Ketika tidak nyata namanya buhtah atau tuduhan atau fitnah ya. Hibah ini apa? Nyata. Suatu hal yang nyata, suatu hal yang nampak ya, suatu hal yang memang betul-betul dilakukan. Tapi apa? Ketika dibicarakan itu namanya apa? Namanya hibah ya. Maka ini termasuk bagian dilarang. Nabi mengatakan dosanya adalah seperti Allah mengatakan dosanya seperti memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang memakan bangkai saudaramu ya? Maka tentu tidak senang ya, kita membenci ya, memakan bangkai saudara kita ya. Yaitu apa? Ketika orang itu apa? Menghibah kepada orang lain. Kenapa di sini ya? Allah itu mengibaratkan orang yang menghibah itu seperti memakan bangkai ya. Orang yang berhibah itu, orang yang dihibah atau orang yang menghibah orang lain itu Allah ibaratkan seperti memakan bangkai. Karena orang yang dihibah ya, hibah ini kan orangnya tidak ada ya. Orangnya yang dibicarakan tidak ada. Maka dia itu tidak bisa membela diri. Diibaratkan bangkai itu karena dia tidak bisa membela diri. Mau kita bicarakan model apapun ya, karena nggak ada orangnya kan orangnya nggak tahu. Dan dia apa? Nggak bisa membela diri. Bagaimana membela diri? Wong dia nggak dengar kan itu. Ya maka tidak bisa membela dirinya. Nah, diomongkan macam-macam sehingga seolah-olah dia seperti apa? Seperti bangkai ya. Maka dia memakan bangkai saudaranya. Ya ini haram ya. Nah, termasuk ini bagian dari kehormatan. Nabi mengatakan dalam haji wada'nya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Sungguhnya darah-darah kalian dan sesungguhnya harta-harta kalian dan sesungguhnya kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, hari Arafah, sebagaimana haramnya negeri ini ya, sebagaimana haramnya bulan ini yaitu bulan haji ya. Haram ya, kehormatannya ya, hartanya ya, dan darahnya ya. Tidak diperbolehkan ya. Ya maka kemudian ya mungkin timbul pertanyaan ya. Bagaimana ketika kita itu sudah menghibah orang lain ya? Bagaimana kita cara untuk bertaubat ya? Maka apakah kita harus meminta maaf ya, kepadanya atau tidak ya? Maka ada perselisihan para ulama ya. Ada yang mengatakan pokoknya harus meminta maaf, harus menemui orangnya dan meminta maaf. Sebagian yang lain mengatakan ya tidak perlu ya. Tidak perlu mendatangi, cukup kita memintakan ampun kepadanya. Lalu ada pendapat yang di tengah. Di antara dua pendapat ini, yaitu pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana pendapat ini juga sama dengan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana ketika orang itu menghibah pada orang lain ya? Maka ada dua bentuk orang yang menghibah. Yang pertama, ada kalanya orangnya itu tahu, ya, ada kalanya orangnya itu apa? Tahu, ya. Ya tahu ini bisa lewat orang lain, ya. Misalkan si A sama si B menghibah si C. Nah, kemudian ada salah satu yang bilang,
atau ada salah satu yang tahu kemudian menyampaikan kepadanya. Nah, berarti kan si C jadi tahu telah dihibah sama si A sama si B. Jadi hal yang semacam ini, maka dia wajib meminta kehalalan kepadanya. Tidak boleh tidak. Maka ini berbahaya ya kalau kita menghibah orang lain dan dia tahu ini, kita harus meminta kehalalan. Ketika belum sampai meminta kehalalan, ya maka kelak akan di sidang di akhirat ya, akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum diadili maka nggak bisa masuk surga seandainya dia orang mukmin ya. Ini kalau yang dihibah tahu. Begitu juga ya, yang tadi tahu ya. Begitu juga ketika harta atau yang lain ya. Kemudian yang kedua, ketika dia tidak tahu ya. Ketika yang dihibah itu tidak tahu ya. Nah, jadi dia nggak tahu kalau kita menghibah ya, maka seperti ini kata Syekh Utsaimin, tidak perlu untuk mendatangi orang tersebut ya. Cukup Cukup dengan kita menyanjungnya di majelis yang sama, kemudian kita memintakan ampun kepadanya ya. Kita memintakan istighfar ya, memintakan ampunan kepada orang tersebut ya. Ya, jadi misalkan kita menghibah orang lain ya, kemudian dia nggak tahu, saya kok kemarin telah menghibah si fulan ya. Ya, maka kita sebutkan kebaikan di majelis yang sama. Misalkan menghibahnya di sini atau di tempat ini, maka kita di tempat ini menyebutkan kebaikannya. Oh, si fulan ini ternyata orangnya baik ya. Dia suka menolong, dia dermawan ya. Sebutkan kebaikannya yang kemarin dihibah ya. Kemudian kita doakan ya. Kita doakan kepadanya. Doakan, mintakan istighfar ya. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah memaafkan ya. Ini ketika Ketika yang dihibahi tidak tahu ya. Itu bagaimana cara bertobat ketika kita menghibah ya. Kemudian ya, Allah menutup ayat ini dengan wattaqullah ya. Bertakwalah kalian kepada Allah ya. Takwa itu adalah sebagaimana definisi yang sering kita dengar, terutama ketika hari Jumat, adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau Syekh Utsaimin menambahnya, menjalankan perintah dengan tanpa ragu. Begitu pula meninggalkan larangan dengan tanpa ragu. Kadang-kadang sebagian orang itu menjalankan perintah dengan keraguan. Begitu pula ketika meninggalkan larangan dengan keraguan ya. Misalkan ya, orang itu ketika dihadapkan dengan syariat Allah, kemudian dia bertanya-tanya, itu namanya termasuk bagian dari keraguan, tidak sami'na wa ata'na. Sebagai contoh kecil, misalkan ketika Nabi itu mengatakan, orang yang dia wudu kemudian dia makan daging unta, maka wudunya batal. Tapi ketika makan daging kambing maka tidak batal. Seandainya ada yang menanyakan, loh kenapa kok batal, sama-sama daging. Nah, ini termasuk bagian dari keraguan. Karena Nabi mengatakan demikian, ya sudah diamalkan. Tidak ada pertanyaan kenapa kok batal, kenapa kok sama-sama daging. Ini sama dengan orang-orang jahiliyah dahulu ya. Ketika dilarang ya, supaya meninggalkan riba ya, maka mereka mengatakan apa? Innamal bai'u mislul riba. Nah, ini jual beli kan, riba itu kan sama dengan jual beli ya. Kenapa dilarang? Nah, ini namanya apa? Namanya ya, diperintahkan untuk meninggalkan larangan tapi malah menanyakan. Ini namanya keraguan ya. Makanya sikap seorang muslim yang seharusnya adalah ketika mendengarkan dari perintah Allah ya, atau mendengarkan dari larangan Allah, itu harusnya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh ya. Mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah ya, sekaligus mentaatinya ya. Tidak ada pilihan ya untuk
kok begini ya. Begitu juga ketika dilarang ya, juga langsung ditinggalkan ya. Tidak ada pilihan nanti kalau begini bagaimana, nanti kalau begini bagaimana ya. Ini berarti ingin meninggalkan perintah tapi dengan apa? Keraguan ya. Maka kalau kita melihat para sahabat ya, mereka itu ketika datang larangan atau datang perintah ya, jadi mereka itu tidak pernah sampai protes. Paling sebatas hanya bertanya apakah ini wahyu Allah ya. Maka ketika Nabi mengatakan ya ini adalah wahyu Allah, maka mereka langsung apa? Sami'na wa ata'na. Entah itu masuk akal atau tidak masuk akal. Entah itu yang apa? Menjadikan dia mungkin beruntung atau tidak. Mereka langsung apa? Sami'na wa ata'na ya. Ya bahkan saat peperangan ya, terjadi peperangan, kaum muslimin pada luka-luka ya, kalah ya. Sampai pulang sampai Madinah, langsung Nabi ngajak lagi berangkat. Mereka enggak protes. Ini baru pulang, baru sampai masih luka-luka kok berangkat lagi gimana? Enggak protes, langsung berangkat. Bahkan sebagian itu ada yang menarik temannya, tolong saya ditarik, saya susah untuk jalan. Nanti kita gantian ya. Ini betapa tunduknya, patuhnya mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya sebagai penutup terakhir ya. Mungkin Amir Isa ya. Sebagai penutup ada sebuah hadis dari Nabi SAW riwayat Imam Bukhari ya, yang mana ini adalah merupakan sebuah nasihat ya. Nasihat yang sangat berharga bagi kita ya. Supaya kita menjauhi hal-hal yang bukan kepentingan kita ya. Supaya kita menjauhi ghibah, menjauhi tajassus, menjauhi namimah dan yang lainnya. Suatu saat Nabi itu pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Nabi mengatakan, "Kaifa bika idza baqiyat fi husalatin minan nas?" Wahai Abdullah, bagaimana sikapmu ketika manusia itu hanya tersisa manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang sudah rusak? Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Fa kaifa ta'muruni ya Rasulullah?" Rasulullah, terus bagaimana apa yang kamu perintahkan kepada kami? Apa yang engkau perintahkan ketika ada kejadian semacam itu? Ya. Apa yang engkau perintahkan Rasul ketika ada kejadian yang semacam itu? Maka Nabi mengatakan apa? Ta'khud bima ta'rif wa tada' ma tunkir. Kamu ambil yang kamu ketahui, artinya yang kamu fahami itu kebaikan, maka ambil. Dan kamu tinggalkan suatu yang kamu ingkari. Itu kamu ingkari ini sebuah kemungkaran, ini sebuah kemaksiatan, maka kamu tinggalkan. Dan kemudian Nabi menasihatkan lagi, wa taqbil ala khassatika wa tada'a awamahu. Kamu fokus terhadap suatu kekhususanmu, artinya suatu kepentinganmu sendiri. Sibuklah terhadap dirimu dan tinggalkanlah pada keumuman mereka ya. Ini nasihat yang sangat bagus, bahwasanya Nabi itu bertanya ketika kondisi umat sudah rusak ya. Ketika di situ hanya ada orang-orang yang jelek, tentu kan banyak kerusakan ya. Orang itu jelek, banyak maksiat. Tapi Nabi tetap menasihatkan kamu jangan mengurusi mereka. Tapi kamu fokuslah sibuk terhadap diri sendiri ya. Apalagi kita ya. Kita belum sampai tingkatan yang seperti ini. Jadi di kalangan kita ini masih campur ya, ada orang yang baik, ada orang yang jelek. Kok kita sibuk sana sini apa ngurus orang lain ya. Maka nanti akan menjadikan kita lupa terhadap diri sendiri ya. Ya ini berbahaya. Maka ketika kita fokus pada diri sendiri, maka kita akan lupa pada orang lain. Artinya maksudnya
ketika kita sibuk dengan kesalahan orang lain, ya, dengan urusan orang lain, maka nanti kita akan lupa dengan kesalahan diri kita sendiri yang seharusnya ini menjadi lebih penting bagi kita. Dan orang yang membiasakan diri dengan suudon, dengan tajasus, ya, maka hidupnya akan gelisah, ya, hidupnya akan tidak tenang, hidupnya akan tidak nyaman, karena selalu yang dipenuhi dalam pikirannya adalah perkara-perkara yang buruk, ya. Demikian, semoga ini menjadi nasihat bagi saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.